إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Di samping kita berada di bulan Ramadan ini, kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita. Dan Dia telah menetapkan bahwa kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat jalannya adalah dengan bertakwa kepadanya. Jalannya adalah dengan bertakwa kepadanya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yang bertakwa kepadanya akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunianya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan problematika yang dia hadapi dalam kehidupan di dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Ini adalah di antara kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Dan ini adalah janji Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sedangkan di akhirat mereka yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana penghuninya akan hidup selama-lamanya, akan senang selama-lamanya, akan bahagia selama-lamanya. Mereka akan hidup tidak pernah mati. Mereka akan senang, tidak akan pernah bersedih. Mereka akan sehat terus, tidak pernah sakit. Mereka akan muda terus, tidak pernah tua. Dan mereka akan bahagia terus, tidak pernah sengsara. Dan apa saja yang mereka inginkan ada di hadapan, tanpa perlu bekerja dan berusaha. Itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, peruntukan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri, ya. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti kita telah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam surganya. Tetapi yang kita persiapkan untuk diri kita adalah sikap berbuat maksiat, mendurhakai perintahnya, dan terhadap larangannya malah mengerjakannya, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk tidak siap masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, yakni adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang menaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mendurhakaiku, maka sebenarnya hakikatnya dia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka mereka-mereka yang berbuat maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah, terlebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan berani meninggalkan sholat, di bulan Ramadan tidak berpuasa, di bulan Ramadan masih berbuat maksiat, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang gak mau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita. Sedangkan tadi Allah sudah menetapkan bahwa kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana pada ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari awalnya cuma seorang saja. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini semua ajakan dan perintah kepada hamba-hambanya agar mereka bertakwa, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah inginkan mereka bahagia, dan bahagia yang Allah tetapkan untuk mereka yang bertakwa. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian pula Allah wasiatkan, ya, bukan hanya kepada umat ini, bahkan umat-umat terdahulu pun sama. Allah wasiatkan demikian. Allah berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada generasi sebelum kalian dan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Ini karena Allah menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk hamba-hambanya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya bertakwa, tetapi Allah pun memberikan motivasi dan memberikan janji bagi mereka yang mau bertakwa. Seperti yang tadi khatib sampaikan, di dunianya mereka yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dia hadapi. Di dunianya mereka yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dunianya bagi mereka yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah urusannya. Bahkan apabila satu penduduk mereka beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Langitnya menurunkan hujan yang tidak membuat kebanjiran, buminya menumbuhkan tanam-tanaman. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan untuk mereka kebahagiaan, keberkahan. Hidupnya menjadi nyaman, tentram, aman dan damai. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya bertakwa, menerangkan keutamaan takwa.
Allah pun mensyariatkan kepada mereka amalan yang dengan amalan itu mereka bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah puasa yang sedang kita jalankan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bukan hanya kepada kita saja, tapi kepada umat-umat sebelum kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada generasi sebelum kalian. Generasi sebelum kita, umat-umat terdahulu pun sama diwajibkan berpuasa. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat terdahulu pun diwajibkan berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan puasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap syariatkan dari zaman dulu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi yang demikian adalah karena di antara sekian syariat, puasa lah yang sangat efektif dan sangat membuahkan hasil, menjadikan pelakunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara sekian amalan puasa inilah yang sangat efektif dan membuahkan pelakunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di dalam puasa dia dilatih untuk mengendalikan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya. Dia dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang dia sukai, makanan, minuman, dan syahwatnya, sehingga nantinya dia terbiasa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya biasanya mengajaknya berbuat maksiat. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan sesungguhnya nafsu itu biasa mengajak pelakunya kepada perbuatan maksiat, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Maka dengan seseorang berpuasa, dia dilatih untuk mengendalikan nafsu. Oleh karenanya puasa Ramadan yang kita lakukan sebenarnya Allah sedang mendidik kita, sedang melatih kita dan mengarahkan serta membimbing kita agar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam puasa kita dilatih untuk menahan diri dari hal yang kita sukai, makan, minum, dan syahwatnya. Maka ketika nantinya disodorkan kepada kita perbuatan maksiat, meskipun sejalan dengan hawa nafsunya, dengan hawa nafsu kita, maka kita mampu menahan nafsu kita, menahan diri kita. Kita tidak memperturutkannya, kita tidak mengikutinya karena kita biasa menahan diri. Demikian pula ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat, maka nantinya kita mampu memikulnya ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu ibadah puasa adalah ibadah yang berat. Seorang harus menahan diri dari makan dan minum dan syahwatnya bukan hanya sejam 2 jam, bahkan dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari berjam-jam. Dan bukan hanya sehari 2 hari, bahkan berhari-hari sampai sebulan penuh. Perintah yang berat. Ketika seseorang mampu memikul perintah yang berat ini, maka nantinya ketika ada perintah-perintah yang lain, dia mudah dan mampu memikulnya. Sehingga dengan begitu jadilah dia orang yang bertakwa kepada Allah, mudah melaksanakan perintahnya, mudah menjauhi larangannya. Demikian pula dalam ibadah puasa, dia merasakan seperti apa lapar itu, seperti apa haus itu, sehingga yang sebelumnya dia tidak punya kepedulian, tidak punya empati kepada saudara-saudaranya yang kekurangan, yang tadinya dia bakhil, dia pun mau memberi, dia pun menjadi orang yang dermawan. Ya, karena dia merasakan seperti inilah penderitaan lapar, seperti inilah penderitaan haus. Maka dengan demikian orang yang bertakwa adalah orang yang sangat dekat menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang tidak berpuasa karena dia tidak mau menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
tidak mau melatih dirinya untuk menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, dari makan, minum dan syahwatnya, dia paling berat dan paling jauh dari mencapai derajat takwa. Dan karenanya ya, dia pun menjadi berat nantinya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjadi ringan baginya malah mendatangi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang tidak berpuasa ya harus siap menjadi orang-orang yang sengsara dan tidak memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ketika ada perintah Allah, dia tidak sanggup memikulnya. Ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dia mudah mengerjakannya dan dia pun mudah memperturutkan hawa nafsunya karena tidak siap menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka sungguh rugilah mereka yang meninggalkan puasa Ramadan, karena sama saja dia menolak pendidikan dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk hamba-hambanya. Dan sungguh beruntunglah mereka yang menjalankan ibadah puasa ini, karena dia menyatakan siap dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, untuk kemudian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan kita taufik terus untuk dapat mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan puasa, dengan qiyam Ramadan, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah dan amal-amal saleh lainnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.